Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lanjut dengan matematika. Ya, pertemuan kali ini kita masih tentang bilangan bulat. Kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan pastinya kalian udah gak asing ya, udah gak aneh lagi kalian, karena di SD sering banget melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kita langsung mulai aja ya. Oke, penjumlahan pada bilangan bulat. Di sini kita ada contohnya. Nih, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah lagi sebanyak 4 boneka. Berapakah boneka yang dimiliki Mia saat ini? Berarti kalau kita menggunakan garis bilangan, jadi gini, untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat, kalian bisa menggunakan garis bilangan. Kalau itu mempermudahkan kalian, tapi kalau kalian, aduh nggak bisa nih pakai garis bilangan, bingung, ya udah aja, kalian bisa manual, tinggal menjumlahkan seperti biasa. Oke, kita cek dulu. Kalau kita menggunakan garis bilangan, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Kalau kita pakai garis bilangan, garis bilangannya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Awalnya Mia mempunyai 3 boneka. Berarti di sini kalau kalian menggunakan garis bilangan, itu startnya, mulainya harus di angka 0. Awalnya Mia mempunyai 3 boneka, berarti Mia ke arah 3. Nah, ini Mia saat ini. Terus ketika ulang tahun lagi, Mia mendapatkan hadiah 4 boneka lagi. Otomatis bonekanya semakin banyak. Kasih 4. 1, 2, 3, 4. Berarti Mia saat ini ada di angka 7. Berarti boneka Mia itu sekarang ada 7. Atau kalau kalian lebih enak, lebih gampang ditambah, tinggal tambahin aja. Ya silahkan, boleh. Mia mempunyai 3 boneka, kemudian dikasih lagi. Yang namanya dikasih lagi berarti makin banyak bonekanya. Otomatis dia ditambah dengan 4. Jadi menghasilkan 3 tambah 4, 7. Sama ya? Gitu. Mudah ya? Oke. Kita lanjut dengan soal selanjutnya. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 6 meter di bawah permukaan laut. Setelah beberapa menit ia bergerak ke arah permukaan sejauh 2 meter, ada di berapa meterkah posisi penyelam saat ini? Nah, untuk soal seperti ini, kita lihat dulu. Orang penyelam menyelam kedalaman 6 meter di bawah permukaan laut. Yang namanya di bawah permukaan laut berarti itu ke arah negatif ya, kalau kita menggunakan garis bilangan ya. Jadi kita bikin dulu garis bilangannya. Ya, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Dia 1, dia 2, dia 3, 4, 5. Oke. Kayak biasa, awalnya dimulai dari 0, dia ada penyelam, terus bergerak ke arah 6 meter di bawah permukaan laut. Yang namanya permukaan laut berarti ke arah negatif. Bergerak 6 meter ke arah, nah berarti di sini penyelamnya. Kemudian begitu sudah di sini, ia bergerak ke arah permukaan, berarti ke atas lagi, gitu kan? Yang namanya ke atas lagi berarti bergerak ke arah positif sejauh 2 meter. Berarti dari sini loncat 2 meter. 1, 2. Berarti posisi penyelam saat ini ada di negatif 4. Tuh. Selesai. Atau kalau kita menggunakan
hitungan seperti biasa, berarti jadi negatif 6 kita tambah dengan 2. Karena kenapa ditambah? Karena dia bergerak ke arah permukaan, berarti naik ke atas. Negatif 6 ditambah 2 itu akan menghasilkan jadi negatif 4. Kenapa bisa negatif? Karena kayak gini, umpamanya kalian negatif kayak utang. Kalian punya utang 6.000, sedangkan kalian hanya bisa membayar 2.000 karena di dompet kalian cuma 2.000. Kira-kira utangnya lunas nggak? Enggak kan? Masih utang, masih negatif. Berapa utangnya? 4.000. Nah, seperti itu kalau kita umpamanya dengan utang. Jadi bisa menggunakan garis bilangan, bisa menggunakan hitungan langsung. Nanti kita belajar lebih dulu lagi. Nanti ada aturan-aturannya. Oke. Sekarang pengurangan. Seperti halnya pertambahan, penjumlahan, pengurangan pun bisa menggunakan garis bilangan. Nah, kita lihat. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupu. Berapakah pasang sepatu yang Nia miliki? Kita bikin garis bilangan dulu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Oke. Awalnya dia punya 6 sepatu. 6 sepatu berarti bergerak ke arah 6. Ini ya. Kemudian dia berikan. Kalau yang namanya diberikan berarti otomatis sepatunya dia berkurang ya. Berarti ke arah kiri. Berkurang 1, 2 karena dikasih ke sepupunya. Berarti posisinya saat ini ada di 4. Berarti berapakah pasang sepatu yang Nia miliki? Ada 4. Atau kalau kita menggunakan penjumlahan atau pengurangan biasa, berarti kalau kita kurangin biasa. Nia mempunyai 6 sepatu. Dikasihin berarti dikurang. Jadi kalau tadi dikasih lagi atau ditambahkan, diberikan oleh ayahnya sehingga menjadi angkanya lebih besar. Nah, itu berarti ditambah. Kalau diberikan, kalau kitanya memberi, ngasih ke orang kitanya, berarti otomatis yang punya kita berkurang, gitu kan? 6 dikurangi 2 itu akan menghasilkan 4. Sama ya. Gitu. Oke. Nah, contoh lain. Kalau misalkan Seza punya soal kata dari yang pengurangan yang mudah-mudah dulu ya. Misalkan 3 dikurangi 1, otomatis kalian pasti sudah bisa jawabannya adalah 2. Nah, gimana kalau negatif? Negatif 3 kalau kita kurangkan dengan 1 itu akan menghasilkan berapa? Tadi bisa menggunakan garis bilangan. Oke, kita menggunakan garis bilangan dulu. Ini soal nomor 1, dia soal nomor 2. Kita menggunakan garis bilangan untuk soal nomor 2. Warnanya kita ganti dulu. Garis bilangan dia 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6 dan seterusnya, 1, 2 dan seterusnya. Oke. Seperti biasa dimulai dari 0. Karena dia negatif 3 berarti kita bergerak ke arah negatif 3. Nah, dia ada di sini saat ini. Gitu, terus dikurang dengan 1. Yang namanya dikurang berarti ke arah kiri loncatnya. Dikurang 1 berarti loncatnya sebanyak 1 ke arah kiri. Dikurangi 1. Berarti posisi dia saat ini ada di negatif 4. Jadi negatif 3 dikurangi 1 itu menghasilkan negatif 4. Atau kalau kita menggunakan tadi yang utang-utang tadi, kayak gini contohnya. Kalian yang namanya min itu adalah kalian hutang. Berarti kalian hutangnya 3.000. Kemudian hutang lagi 1.000. Kira-kira hutangnya makin banyak atau malah nggak lunas ya?
makin banyak kan, awalnya hutangnya 3.000, hutang lagi 1.000, berarti hutang kalian jadi berapa? Otomatis hutangnya jadi 4.000 gitu kan. Nah itu kalau menggunakan hutang-hutangan. Oke, kita lanjut lagi contoh soalnya. Misalkan soal yang ketiga, negatif 5 dikurangi 2. Nah, kita bikin garis bilangannya. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9. Oke. Awalnya di 0, terus kemudian dia bergerak ke arah min 5, bergerak ke arah min 5, dia ada di sini. Terus setelah itu dikurangin 2, berarti ke arah kiri lagi, dikurangin 2, 1, 2, berarti saat ini dia ada di posisi negatif 7, negatif 7. Atau kalau kita menggunakan hutang sama, kita awalnya hutangnya 5.000, kemudian utang lagi 2.000, berarti otomatis utang kita semakin besar. Nah gimana kalau pertambahan nih, misalkan min 5 ditambah dengan 3. Nah kita ganti warnanya dulu ya. Nomor 4, min 5 ditambah 3. Kalau tadi pengurangan ke arah kiri, kalau pertambahan itu ke arah kanan, berarti min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, 1, 2, 3. Nah, awalnya 0, kemudian bergerak ke arah min 5, berarti bergerak ini ya. Nah, dia di sini saat ini. Terus udah gitu ditambah 3. Kalau tadi ke kiri, kalau tadi dikurang berarti arahnya ke kiri, ya kan? Dia juga arahnya ke kiri. Nah, kalau dia ditambah, dia arahnya ke kanan. Berarti awalnya dia di sini. Bergerak 3, bergerak maju ke arah positif 3, sebanyak 3. 1, 2, 3. Berarti posisi dia saat ini ada di negatif 2. Gitu, negatif 2. Kalau kita menggunakan yang tadi, konsep hutang tadi, berarti kalau kalian punya hutang 5, kemudian kalian bayar, kalau ditambah itu artinya kalian bayar. Kalian punya hutang 5.000, kemudian dibayar 3.000, otomatis hutang kalian berkurang ya. Jadi berapa hutang kalian? 2.000. Oke. Atau contoh terakhir, negatif 10 ditambah 8. Oke. Terakhir kita bikin garis bilangan dulu. 0, 1. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10. Oke. Nah, di sini ada min 10 ditambah 8. Berarti kan awalnya di sini kayak biasa, bergerak ke arah min 10. Berarti ada di sini ya orangnya. Nah, kemudian bergerak lagi ditambah 8. Ingat, kalau dikurang tadi ke kiri, kalau ditambah berarti dia ke kanan. Dari min 10 ini dia disuruh bergerak 8, disuruh loncat 8 dia. Kita ganti warnanya dulu ya. Kita ganti warnanya. Bergerak 8, loncat 8 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti saat ini dia ada di posisi berapa nih? Negatif 2. Negatif 2. Oke? Gampang ya? Kalau menggunakan konsep hutang, negatif 10 berarti utangnya 10 dibayar 8, berarti utangnya masih sisa 2. Oke? Nah, di sini ada aturan jangan bulat pada pengurangan dan pengurangan. Jadi kalau kalian malas menggunakan garis bilangan, kalian bisa menggunakan ini. Yang pertama aturannya,
Syarat ini hanya berlaku untuk pertambahan dan pengurangan. Jadi ingat ya, ini aturan hanya berlaku pada penambahan dan pengurangan. Untuk perkalian pembagian nanti ada lagi. Yang pertama, jika lambang sama, maka bilangan tersebut dijumlahkan. Tanda mengikuti. Oke. Jika lambangnya sama, kemudian harus kalian jumlahkan. Tandanya ngikutin. Nah, jika lambangnya berbeda, maka bilangan tersebut dikurang. Tanda mengikuti angka yang terbesar ya. Sorry, bukan nilai, tapi angka yang terbesar. Nah, jadi contohnya nih yang nomor 1. Jika lambangnya sama, artinya dia sama-sama positif atau dia sama-sama negatif. 5 ditambah 10. Ini 5-nya dia bernilai positif dan 10-nya dia bernilai negatif. Berarti mereka jumlahkan saja. 5 tambah 10, 15. Tanda mengikuti. Karena dua-duanya positif, otomatis hasilnya juga pasti positif. Nah, terus kita kalau lambang yang sama, negatif. Misalkan negatif 10 dikurangi 8. Misalkan gitu. Dia 10-nya negatif. 8-nya juga negatif. Tandanya sama. Lambangnya sama. Nah, jadi tugasnya kalian tinggal menjumlahkan 10 tambah 8, 18. Tanda ikutin, karena dua-duanya negatif, berarti hasilnya juga pasti negatif. Oke, satu contoh yang lain, negatif 15 dikurangi 5. Lambangnya sama, berarti tinggal jumlahkan. 15 tambah 5, 20. Tanda mengikuti, karena negatif dua-duanya berarti hasilnya juga pasti negatif. Oke, gampang ya. Yang bawahnya, jika lambangnya berbeda, kalian harus menguranginya. Berarti contohnya tandanya berbeda, 10 dikurangi 5. Yang 10-nya dia positif, 5-nya dia negatif. Yang dia positif, dia negatif. Berarti tandanya beda kan? Jadi tinggal kurangin aja. 10 kurangi 5, 5. Tanda mengikuti angka yang terbesar. Angka yang terbesar 10 apa 5? 10. Angka 10 kan lebih besar, berarti positif. Contoh lain, negatif 3 ditambah 8. 3-nya negatif, 8-nya positif, tandanya berbeda. Artinya tugas kalian harus menguranginya. Dikurangin 8 dikurangi 3 itu menghasilkan 5. 8 diambil 3, 5. Nah, untuk menentukan positif negatifnya, lihat angka yang terbesar yang mana, 3 apa 8? 8 ya. Nah, 8-nya positif apa negatif? Positif. Berarti jawabannya positif 5. Gitu. Contoh lain. Berapa ya? Negatif 10 ditambah dengan 2. Oke. 10-nya dia negatif, 2-nya dia positif. Berarti jadi kita kurangkan 10 dikurangi 2 itu menghasilkan 8. Nah, tanda mengikuti nilai yang terbesar. Berarti yang terbesar yang mana? Yang 10 apa yang 2? Otomatis yang 10 ya, 10 dia lebih besar. Berarti tandanya apa nih 10? Negatif. Berarti 10 negatif 10 ditambah 2 itu menghasilkan negatif 8. Satu contoh lagi. Misalkan negatif 3 dikurangin dengan negatif 2. Nah, kalau tadi di sini cuma negatifnya sendiri atau positifnya 1. Kalau di sini ada negatif 2, ada dikurangin, jadi double-double. Nah, artinya kalau ada lambang yang kayak gitu, lambang yang berdekatan, tugasnya kalian harus menyatukan dulu, disatuin dulu tandanya. Nah, kita temuin dulu. Di sini kan lambangnya negatif, dikurangi, di sini ada negatif, gitu kan? Nah, diapit oleh kurung ini. Tugasnya kalian dibikin smile dulu. Nah, itu caranya. Negatif ketemu negatif, dia akan menghasilkan positif.
Jadi ingat, negatif ketemu dengan negatif, dia akan menghasilkan positif. Sedangkan positif ketemu negatif, kita harus salah negatif ini jelek banget. Sedangkan positif ketemu negatif itu akan menghasilkan negatif. Jadi kalau ada lambang yang berdekatan ini, kalian harus ketemukan dulu. Kita bikin smile dulu, kita bikin dia senyum, dia akan menghasilkan lambangnya. Berarti sama aja kayak negatif 3 ditambah 2, berapa hasilnya? Berarti jadi negatif 3 ditambah dengan 2. Tandanya beda, yang satu negatif, yang satu positif, berarti dikurang. 3 dikurangi 2, 1. Tanda mengikuti angka yang terbesar. Angka yang terbesar otomatis angka 3 ya. 3-nya di sini negatif. Berarti hasilnya jawabannya negatif. Oke. Masih bingung? Kita contoh sekali lagi ya di kiri. Duh, mohon maaf ini kita sepit-sepitan nih kuadratannya. Oke. Negatif 2. Jangan negatif lagi deh. 2 ditambah negatif 5 misalkan. 2 ditambah negatif 5. Seperti biasa, kalau ada lambang yang berdekatan, tuh ada plus sama minusnya berdekatan, tugasnya kalian harus bikin apa dulu? Bikin smile dulu antara mereka berdua. Yang satu positif, yang satu negatif harus dibikin smile. Jadi kalau tadi kan dia sendiri langsung bisa kita kerjakan, tapi kalau ada dua tanda yang berdekatan, kita harus bikin smile dulu mereka. Positif ketemu negatif, positif ketemu negatif, menghasilkan negatif atau min. Berarti jadi sama aja kayak 2 dikurang 5. Oke, kenapa bisa dikurang? Karena positif ketemu negatif, jadi dikurangi. Jadi berapa nih? 2 dikurangi 5 itu sama dengan 2-nya positif, 5-nya dia negatif. Berarti tandanya berbeda. Kalau berbeda berarti dikurang. 5 kurangi 2, 3. Tanda mengikuti angka yang terbesar. Angka yang terbesar yang mana? 5 atau 2? Otomatis angka yang terbesar adalah 5. 5-nya di sini dia negatif. Negatif berarti hasilnya. Kalau 5-nya positif, berarti di sini juga positif. Karena 5-nya negatif, berarti hasilnya juga negatif. Karena 5 angka yang terbesar. Oke? Selesai. Ya, alhamdulillah materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat telah selesai. Coba kerjakan lagi latihannya. Apabila ada pertanyaan, seperti biasa kita bahas di Google Classroom. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.